Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mubilhaq dengan NIM 2020 10 11 03 11 499 dengan UTS Hukum Tata Negara 3 yang berjudul "Untuk apa sih adanya negara menurut Hukum Tata Negara?". Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai untuk apa adanya negara itu menurut perspektif hukum tata negara. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa negara bukanlah hanya sekedar wilayah yang memiliki penduduk atau pemerintahan. Negara juga hadir sebagai suatu organisasi kekuasaan yang tujuannya adalah mengatur kehidupan bersama agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam teori hukum tata negara, keberadaan negara bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari kebutuhan kemanusiaan untuk hidup bersama dan menghindari kekacauan. Salah satu teori klasik menunjukkan tujuan negara adalah teori kontak sosial. Teori ini menyatakan bahwa manusia pada awalnya hidup bebas, tetapi kondisi tersebut justru menimbulkan konflik dan ketidakpastian. Oleh karena itu, manusia juga sepakat membentuk sebuah negara, menyerahkan sebagian kebebasan kepada penguasa agar keadaan menjadi tertib dan hak-hak dasar pun terlindungi. Disinilah tampak bahwa negara memiliki peran penting sebagai penjamin hak dan pelindung kepentingan masyarakat. Dalam hukum tata negara sendiri, tujuan negara juga dijelaskan dalam konstitusi. Mengambil contoh pembukaan UUD 1945, tertulis bahwa tujuan negara Indonesia antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, negara bukanlah tidak hanya bekerja di bidang keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan rakyat dapat hidup layak, berpendidikan, dan memiliki masa depan. Selanjutnya, negara juga berfungsi sebagai pengatur atau regulator. Negara membuat aturan hukum yang mengikat semua orang, termasuk pemerintahan itu sendiri. Hal ini tuh penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lain. Karena itu, dalam negara modern dikenal prinsip kedaulatan hukum, bukan kedaulatan penguasaan, yang artinya yang tertinggi adalah hukum, bukan individu, bahkan bukan presiden sekalipun. Kemudian, negara bertindak sebagai penyedia pelayanan publik seperti pendidikan, keamanan, fasilitas umum, dan lainnya, serta kesehatan pula. Tanpa negara, layanan ini tidak akan merata dan cenderung dikuasai oleh kelompok tertentu. Dengan adanya negara, pelayanan tersebut menjadi hak seluruh warga negara. Dan terakhir, negara juga memiliki fungsi simbolis, yaitu sebagai identitas bersama. Negara juga menyatukan masyarakat yang berbeda suku, agama, bahasa, budaya, agar tetap merasa menjadi bagian dari kesatuan. Dan sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa negara ada bukan karena sebagai organisasi kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mensejahterakan, mencapai kehidupan yang tertib, adil. Negara hadir untuk melindungi, mengatur, memberikan layanan, dan menjadi simbol kebersamaan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai warga negara adalah ikut menjaga ketertiban umum, ketertiban hukum, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menghormati konstitusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.